Sudah. Oke, hari ini kita mau mulai materi. Kita mulai materi yaitu mulai dari bilangan bulat. Sifat keterurutan yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan sifat keterurutan? Apa yang dimaksud dengan sifat keterurutan? Kalian kan sudah pernah belajar. Sembarang subhimpunan dari itu ya Pak, bilangan real positif. Ya, setiap himpunan tak kosong, setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif setiap himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif mempunyai Elemen terkecil ya Pak. paling sedikit satu anggota. Jadi setiap himpunan tak kosong dari himpunan bilangan bulat positif pasti punya paling sedikit satu anggota. Paling sedikit punya satu anggota. Setiap himpunan kosong tak, setiap himpunan bilangan kosong, himpunan tak kosong ya. Himpunan tak kosong dari bilangan bulat positif pasti punya paling sedikit satu anggota. Ya, jaminan selama dia nggak kosong. Itu ya. Nah, dari sini maka kita bisa membuktikannya ya. Dari sini kita bisa membuktikan, kita bisa gunakan untuk membuktikan pembuktian-pembuktian matematika menggunakan prinsip induksi matematika. Ya, kita bisa gunakan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, maka habis itu setelah diperoleh tadi ya, nah, prinsip induksi matematika. Ini tadi kurang sempurna ya. Sorry. Sifat keturutan sempurna. Prinsip induksi matematika apa bunyinya? Sebuah himpunan bilangan bulat positif
sebuah himpunan bilangan bulat positif yang terdiri dari bilangan bulat 1 Jadi bilangan bulat 1 dan bilangan bulat n plus 1 dan n plus 1 gitu ya. Menyebabkan harus memuat n unsur bilangan nah, ya, jadi mengakibatkan ada n ada n unsur gitu ya. Ada n unsur yang harus jadi kalau misalkan ada himpunan bilangan bulat positif yang daripada bilangan 1 dan n plus 1, maka pasti ada n unsur juga ya yang harus ada pada himpunan bilangan bulat positif tersebut. Maksudnya begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip bilangan bulat ya. Oke. Kita masuk ke definisi dulu. Nanti tinggal salin aja ya. Lihat videonya. Jadi saya nggak kasih kesempatan nulis. Definisi. Diberikan bilangan real A dan R bilangan real A dan R bilangan real A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, titik-titik, gitu ya, sampai hingga banyak. Kita katakan sebagai barisan geometri. Ini jelas ya. Dikatakan sebagai barisan geometri. Ya. Dengan A-nya adalah suku pertama atau inisial ya. Dan R adalah rasio. Saya kira yang ini sudah paham definisi.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kemudian jumlah. Kita definisikan notasi sigma dulu ya, untuk memudahkan. Notasi sigma. Apa yang dimaksud dengan sigma I dari 1 sampai J dari AI, yaitu artinya adalah AI A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan AJ. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan peroleh apa yang dimaksud dengan jumlah deret ya. Jumlah deret dari geometri Kainga. Teorema pertama, saya sebut aja teorema 1 ya. Teorema 1.1. Teorema 1.1 berbunyi, jika A dan R adalah bilangan real ya, jika A dan R adalah bilangan real dengan R tidak sama dengan 1, maka sigma dari J sama dengan 0 sampai N dari AI ya, dari A R pangkat N sama dengan ini indeksnya jalannya dari J ya, bukan. Nah, ini sama dengan A R pangkat N plus 1 kurang 1 dibagi R kurang 1. Oke, buktikan gitu ya. Buktikan apakah benar. Cara membuktikannya gimana? Ada yang tahu? Misalin dulu, Pak. Misalkan N-nya sama dengan 1. Kita bisa gunakan N-nya sama dengan 1. ya. Buktinya kita Induksi. ya, kita gunakan induksi ya tadi ya. Iya. Gunakan induksi. Ya, yang pertama untuk N sama dengan 1. Kita cek, berarti kalau untuk N sama dengan 1, maka S1 sama dengan S1-nya sama dengan apa? A Jadi saya sebut dikali aja S R ya. min 1. Maka S1 sama dengan A Dikali R min 1. A dikali R pangkat R pangkat A dikali R kuadrat min.
R kuadrat min A. Berapa? R kuadrat min A. R kuadrat Min A. berarti kita masukin ini ya. Iya. Iya. Min 1 Per R-1. dibagi Min R min 1. Gitu ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan S1? S1 itu berarti J-nya dari berapa? 1. Jadi 1. Ya ini kan enaknya ini, sorry, ini kita biar gampang nih kelihatan dari 1 Dari nih, 0, J-nya J. saya buat dari 1 aja lah. Oh. Iya. Kalau J-nya dari 0, oke dari 0. Kalau dari 0 sini N plus 1 ya. Oh, gini, salah. Enakan dari saja, biar mudah. Rumusnya saya ganti. Supaya gampang. Ini dari 1, ini saya ganti dari J kurang 1. Kita balik ke rumus dasar aja. Nah, yang ini berarti kita ganti jadi ini aja. Nah, gitu ya. Berarti ini sama aja dengan R1 ya. R-1. Iya, R-1. Iya. Karena N-nya Iya, 1. Iya. Sekali lagi. Ini harusnya, ini J kurang 1 ya. Ini J kurang 1. Yang ini harusnya satunya hilang gitu ya. Jadi kita mulainya dari J. J-nya 1. Nah, yang ini harusnya adalah R1 ya. Nah, S1 itu apa? S1 itu sama dengan A. Karena J-nya kita masukkan 1. Jadi ini sama dengan A. Oh iya. A kali R pangkat 1 kurang gitu ya. Nah, kita buktikan apakah sama. Apakah hasilnya sama? Sama ya. Nah, ternyata buktinya ini karena dia 1 kurang 1 jadi 0. Jadi A sama dengan yang ini juga sama, kita coret, bisa dicoret, jadi sama dengan A, terbukti. Nah, kita misalkan Pak, maaf Pak. Mau nanya Pak. Yang N rumus sama dengan ya. yang rumus sigma itu bukannya A R pangkat N min A ya Pak? Min A apa min? A R pangkat N min A bukan Pak? Yang sama dengannya atau yang mana? Yang sama dengannya. Oh, sama aja kan kalau A-nya saya keluarin. Ya. Nah, misalkan ini benar, sama aja ya kalau saya keluarin dengan nggak dikeluarin. Artinya apa? A ditambah AR ditambah titik-titik sampai AR pangkat K min 1 benar. Ya kalau A-nya sudah benar ya. Itu sama aja dengan apa? A dalam kurung R pangkat K dikurang 1 dibagi R pangkat 1. Ini benar. Ya, karena di sini N sama dengan K. Kita gunakan rumus yang ini ya. Bukan rumus yang awal tadi, biar nggak bingung. Kita mulainya dari J-nya dari 0, jadi 1. Oke, kemudian untuk N sama dengan K plus 1 bagaimana? Ya, berarti kita masukkan. Berarti itu sama aja dengan A ditambah AR ditambah titik-titik-titik sampai AR pangkat K min 1 ditambah A pangkat K. Gitu ya. Nah, yang ini kita misalkan apa namanya? Tadi dari Geometri. Dari yang sebelumnya. Di sini kita pakai ya, dari A tambah AR tambah sampai AR pangkat K min 1 sama aja dengan A kali R pangkat K min 1 dibagi R min 1 ditambah lagi dengan AR pangkat K.
Gitu ya. Akibatnya kita samakan penyebutnya jadi R-1, ya R-1 baik ini tetap jadi A R pangkat K dikurang A, saya langsung jabarin aja, ditambah, nah ini kita bagi dengan ini kan per 1 ya, jadi A R pangkat K kali R-1 seperti itu. Oke, kemudian ini saya hapus, nanti bisa dilihat di videonya. Nah, seperti itu. Sehingga kita peroleh apakah dia benar untuk N-nya sama dengan K gitu ya. K plus 1. Nah, ini kita peroleh. Jadi, kita sederhanakan ya. Jadi, dapat A pangkat R. A R pangkat K dikurang A ditambah A R pangkat K plus 1 dikurang A R pangkat K. Betul? Dibagi dengan R-1. Gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Nanti ya, ada yang bisa dicoret ya. Masih coret. Ada Pak itu AR pangkat K. Sehingga kita peroleh, nah, kita peroleh ini hanya kita AR pangkat jadi dalam K kolom plus 1. A, dalam kolom R pangkat K plus 1 kurang 1 dibagi Iya, plus 1 R terbukti ya. min 1. Terbukti. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Ya ini cara pembuktian ya, contoh pembuktian menggunakan induksi matematika. Jadi ambil N sama dengan 1, misalkan N sama dengan K benar, maka buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Oke. Tadi saya ambil contoh, ya kita contoh buktikan teorema tentang bilangan atau deret barisan geometri. Kita definisikan apa yang dimaksud dengan faktorial. Sudah paham ya? Produk, notasi produk. Definisi di faktorial. Ya, definisinya begini. N faktorial itu sama dengan N kali N-1 kali N-2 gitu ya, titik-titik sampai 1. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan faktorial. Kemudian ada notasi perkalian atau notasi produk. Bentuknya P. Artinya A1 kali A2 sampai ini AN gitu ya. Kalau tadi kan sigma jumlah, nanti juga dipakai di bab-bab terakhir. Saya jelaskan. A1, A2 seperti itu. Saya kira yang ini juga paham ya. Kemudian
Eh, jadi bentuk apa namanya tadi, faktorial tadi ya, bentuk faktorial kita bisa rubah ke notasi ya, notasi produk. Jadi dari sini ya kita bisa tuliskan n faktorial itu sama dengan pi dari j dari 1 sampai n j. Ya, jadi ini kalau kita ubah ke bentuk perkalian produk, ya notasi perkalian seperti definisi dari faktorial. Ya. Kemudian setelah kita paham apa yang dimaksud dengan notasi sigma, definisi notasi sigma, notasi perkalian, kemudian juga kita sudah definisikan, saya sudah beri contoh tadi apa yang dimaksud dengan bagaimana cara menggunakan induksi ya, garis diberikan contoh di barisan deret geometri. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi ya. Kita masuk ke kombinasi. Definisi lagi. Misalkan M dan K, Jangan buat non negatif. M dan K bilangan bulat negatif, non negatif, Non negatif. tidak negatif, negatif, dengan M-nya kurang dari K, kurang dari sama K-nya ya, Ya Pak, kayaknya kurang dari M. dengan K kurang daripada sama dengan M, maka kita akan punya, ya boleh di sini kita definisikan koefisien binomial dalam kurung MK, ya koefisien binomial MK atau kombinasi ya, kombinasi MK didefinisikan M faktor dengan 3. langsung aja, sama dengan M faktorial dibagi M M faktorial K faktorial. faktorial. Ya, seperti ini. Atau kita kenal dengan apa ini? Kombinasi. Kombinasi M tersedia diambil K. Seperti itu. Nah, untuk apa rumusan ini? Ya, rumusan ini bisa dimanfaatkan ke binomial salah satunya ya, ke bentuk binomial. Untuk mencari koefisien dari binomial. Kita coba deh, misalkan saya mau cari koefisien 73. Nah, kombinasi 73 artinya 7 faktorial dibagi 7 kurang 3. Faktorial. Atau langsung boleh. 7 kurang 3 langsung 4 Faktorial. Ya, 4 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial. Kita bisa jabarkan jadi 7, 6, 5, 4 faktorial gitu ya. Iya. 4 faktorial, 3, 2, 1. Kita coret, 3 kali 2, 6. 6. Sama dengan 35. 35. Seperti itu. Paham ya? Kemudian proposisi. Nah, ini yang perlu kita buktikan. Kalau tadi kan definisi ya. Kita ambil bagian proposisi. Proposisi yang pertama adalah Misal N0 ya, kombinasi N0 sama dengan NN sama dengan 1. NN Ya. 1. Ya. Yang kedua adalah NK, kombinasi NK sama dengan kombinasi NN min K. Ya, kita buktikan
buktinya. Bukti yang pertama n0. N0 itu artinya n faktorial dibagi n min 0. ya, n-0 N- atau n atau n faktorial. faktorial Ya, n faktorial. Ya, gitu ya. faktorial Catatan 0 faktorial itu 1. 1 Ya, berarti ini sama aja dengan N faktorial. saya bisa tuliskan ini. N Ini sama faktorial. dengan saya bisa 1. modifikasi ya n N faktorial faktorial per N faktorial. per N n faktorial. faktorial berapa? n N faktorial faktorial. 0 faktorial kali n faktorial. Ya, atau sama dengan n faktorial dibagi 0 itu kan bisa dituliskan n kurang n. Ya. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tuliskan jadi n kombinasi n. Ya, ini n-nya, ini k-nya. Ya. Ternyata nilainya ini 1. Ya, ini sama dengan 1. Dan kita bisa buktikan bahwa nilainya 1 ya. Ya, ini n0 sama dengan n faktorial dibagi n faktorial 0 faktorial. Ini bisa kita coret tadi ya. Hasilnya 1. Nah, ini bukti bahwa n kombinasi 0 dengan sama dengan n kombinasi n sudah terbukti. Nah, yang ini bukti bahwa n kombinasi 0 nilainya 1. Terbukti. Kemudian bukti yang kedua, nk, n kombinasi k sama dengan n faktorial dibagi n min k faktorial, k faktorial. Atau kita bisa ini ya, n faktorial per n min k kita balik faktorial posisinya jadi k faktorial, Ya, faktorial. n min k N min faktorial. K faktorial. Nah, ini k faktorial kita bisa tuliskan dalam bentuk n min N min K k faktorial. faktorial supaya terlihat k n min k N min K. faktorial. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya ini sebagai k-nya, ini sebagai n. Di sini sama dia dengan n min k. Itu bukti. kombinasi n min k. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Yes, ya. Atau buktinya satu-satu gitu boleh, n kombinasi 0 dihitung 1 hasilnya berapa, n kombinasi n berapa nilainya. Nanti kalau sama hasilnya berarti dia sama gitu ya, boleh. Bebas, atau mau langsung seperti itu boleh. Kemudian teorema selanjutnya masih berkaitan dengan kombinasi. Selanjutnya adalah misalkan tadi saya nggak kasih nomor. Tadi harusnya teorema 1-1 ya. Sekarang teorema 1-2. Misalkan n sama dengan n dan k bilangan bulat positif, n dan k bilangan bulat positif, n lebih dari sama dengan k, di mana n-nya lebih besar dari sama dengan k. Ya, n kombinasi k ditambah n kombinasi k min 1 k min 1 itu sama dengan n plus 1 kombinasi k. Oke, ini juga harus dibuktikan. Buktinya gimana? N kombinasi k n faktorial ditambah n k min 1 ya
itu sama dengan n faktorial dibagi yang pertama n kombinasi k ya, n min k faktorial Faktorial ditambah Ditambah n faktorial faktorial dibagi bagi n N min K min plus min 1 K plus 1 gitu ya. faktorial ya dikali K min kali 1 K min 1 satu faktorial. Terus udah diapakan? Cari apanya? Selanjutnya diapakan? Menyebutnya dibuat disamain Pak. Main, Pak. disamain, menyebutnya dibuat sama. Cara menyebutnya dibuat sama, kita lihat ini mana yang paling besar di antara n min k plus 1 dengan n min k, mana yang lebih besar? N min K plus 1. Nah, berarti ini kita buat yang atas ya, yang kiri ini kita kalikan dengan N min n min k plus 1. Ya, bawahnya jadi n min k plus 1 faktorial. Saya kali lagi dengan n min k plus 1, jadi langsung saya gabung. Dikali K. Dan antara K dengan K min 1 lebih besar dengan K, berarti yang ruas kanannya jadi Jadi yang dikali K. bagian kanannya yang ini jadi sama ya. N faktorial K. N min K plus 1 kali K. Atasnya jadi N faktorial K. Ya, atasnya jadi N N faktorial K. faktorial kali K. Jadi bawahnya udah sama, kita tulis saja jadi N min K plus 1 faktorial kali K faktorial. Kali K faktorial. Yang atas kita keluarkan N faktorialnya ya. N faktorial Dikali Kita keluarkan. Iya. N min K plus 1 plus 1 ditambah plus K. ditambah K. Coret K-nya. N faktorial dikali N plus 1. Jadi N faktorial dikali N plus 1 per yang bawah jadi N min K plus 1 min faktorial dikali K faktorial. K faktorial. Gitu ya. Nah, ini sama aja dengan N plus 1 kombinasi K. Seperti itu. Biar nggak bingung, ini saya kasih kurung deh. Nah, itu teorema 1.2 ya, tadi kita udah muncul, berarti kita sudah muncul proposisi, 1 proposisi, 2 teorema, dan beberapa definisi tadi ya. Kemudian teorema binomial. Teorema binomial. Teorema binomial bentuknya seperti ini. Misalkan variabel X dan Y. misalkan X dan Y adalah variabel Dan N bilangan bulat positif. dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku dalam kurung X ditambah Y pangkat N sama dengan kombinasi N0 N0 X pangkat 0 N. dari N dulu ya, Iya, Pak. ditambah Kombinasi N1
N1 dikali X X pangkat N X pangkat N min 1 dikali Y Y ditambah kombinasi N2 N2 dikali X pangkat N min 2 dikali Y. iya Tambah ya, tambah dari titik sampai dengan kombinasi N min 2 N N N Ya. N Y pangkat Sampai N Y pangkat Y pangkat Y pangkat. Y pangkat N. N. Oke. Cara buktikannya gimana? Ada yang tahu? Pakai apa? Pakai induksi juga Pak. Pakai induksi ya. Iya. Ini agak. Induksi manual. Buktinya untuk N sama dengan 1. Berarti kita dapat X tambah Y pangkat 1 gitu ya. Iya. Sama aja dengan Kombinasi 1, 0, Kombinasi 1 0 dikali X1 dikali Y0 X ya. untuk 1 kali X. Kan ini sama aja dengan 1 kali X ditambah 1 kali Y. 1 itu ya 1, 0. Sedangkan Y-nya itu ya 1, 1 gitu ya. Iya. Nah, terbukti. ya 1 Nah, misalkan N sama dengan K benar. Artinya apa? N X tambah Y pangkat K Pangkat sama dengan K N0 X pangkat K, K0 X pangkat K ditambah K1 X pangkat K min 1 Y ditambah dari titik sampai N K KK Y pangkat K. Y pangkat K. Sekarang kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, artinya X plus Y pangkat tambah 1. Nah, ini sama aja dengan X plus Y pangkat K dikali X plus Y. Gitu ya. Ini agak ribet. Sama dengan yang ini kita ganti dengan yang di atas K0. Jadi cara buktikannya gitu ya, jangan ini karena saya masih suka nemuin cara membuktikannya ini tuh sama dengan nanti langsung aja sama dengan ini dijabarin kiri kita enggak ya. Jadi jabarkan nanti arahkan ke sini ke bentuk yang kita mau cari gitu. X plus Y pangkat K-nya kita ganti dari atas. Jadi X pangkat K ditambah K1 X pangkat K min 1 Y ditambah dari titik sampai kombinasi K Y pangkat K itu dikali XY X tambah Y. Nah ini ya mau nggak mau dijabarin ya. Kita jabarkan. Jadi apa bentuknya? Kalau dijabarin kali pelangi. Ini kita kali gitu ya. Oh, agak panjang ini. K0 X pangkat K plus 1. Ya, karena ini kali ini ya. Oh iya. Terus ditambah dengan K1 X pangkat K Y ditambah dengan K2 X pangkat kan X pangkat
K min 2 ya dikali X berarti X pangkat K min 1 itu Y pangkat 2 ditambah titik-titik sampai yang terakhir ini baru yang dikali K ya. KK X pangkat 1 Y pangkat K ditambah baru yang bagian Y-nya. Itu K0 X pangkat KY ditambah K1 X pangkat K plus K min 1 Y kuadrat ditambah sampai terakhir KK Y pangkat K plus 1. Bentuknya jadi seperti ini. Ya. Bentuknya jadi seperti ini setelah dijabarkan. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi, kita kumpulkan dulu yang ini. Jadi bentuknya jadi K0 X pangkat K plus 1 ditambah sekarang yang X K Y ya. Yang ini. Share screen-nya kelihatan nggak sekarang? Nggak kelihatan, Pak. Oke. Baru kelihatan. Kelihatan. Baru kelihatan. Oke. Nah, ini nanti kita gabung sama ini. Ya kan sama-sama XKY ya. Jadi dalam kurung gitu ya. Kombinasinya kita faktorkan jadi gini. Nah, gitu jadi X pangkat KY. Kemudian nanti yang pangkat yang 2-nya, nah, jadi K2 kombinasi K2 K1 X pangkat K min 1 Y kuadrat. Gitu. Ditambah terus sampai yang paling terakhir. Paling terakhir adalah ini. Ada satunya ya. Sebelum ini dulu, sebelum ini tuh kan jadi kombinasi K min 1 gitu ya. Ditambah K min 2 berarti. Tutup kurung. Kurang kurungnya. Kali X pangkat berapa? X pangkat 1 Y pangkat K ditambah baru yang terakhir ini. Ada yang tanya dulu silahkan. Tidak ada? Oh ada. Kalau dijabarkan nanti ada bentuk seperti itu. Oke, kemudian setelah kita peroleh ini, setelah kita peroleh bentuk ini, padahal rumusnya kan harusnya K10. Nah, ini K0 dengan K10 itu kan sama, karena nilainya 1. Jadi saya bisa ganti yang ini dengan ini. Hasilnya tetap 1. Jadi kita boleh ganti. Nah, yang ini jadi tadi sifat yang sebelumnya, tadi yang kombinasi NK ditambah NK min 1 sama dengan N1K. Tadi. Yang teorema sebelumnya tadi. Nah, berarti kalau kita lihat bentuk teorema, bentuk K1 K0 ini ya berarti sama dengan sama dengan apa? Yang ini K1 K0 sama dengan K plus 1 1. Ya kan nambah atasnya nambah 1 ya, jadi X K Y. Terus yang ini jadi kan sama-sama K, cuman bawahnya 2 1 berarti jadi K plus 1. K plus 1 2 Ditambah X K min 1 Y kuadrat.
plus 1, 2 ya, yang ini jadi ini. Ya, Terus sampai nanti begitu lagi, jadi K plus 1, 3. Jadi X pangkat K min 2 Y pangkat 3. Ditambah titik-titik sampai yang paling sebelumnya ini ya, ini. Nah, sampai yang ini tuh sama plus dengan 1. K K plus plus 1, 1, K min 1. K min 1. X Y pangkat K. Ya. Oh, ini salah nih. XYK. Ya, bentar. Ini kayaknya yang bagian terakhirnya agak salah. Harusnya ini berapa nih? Oh, ini harusnya K nih. Harusnya K. Ini K min 1. Jadi ini harusnya K. Ya, baru yang terakhir adalah yang ini, yang K kombinasi K kita boleh ganti jadi K1, K plus 1 gitu. Ya. Y pangkat K plus 1. Oke, ini sama aja dengan definisi yang tadi. Ya, jadi terbukti bahwa X plus Y pangkat K ditambah 1 bentuknya seperti ini. Yang kita mau buktikan. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Pak, boleh jelasin lagi nggak Pak yang dari atas itu? Yang baris berapa? Yang baris pertama nih. Ya. Baris pertama kan tadi kan diperoleh dari perkalian yang sebelumnya ya. Dari perkalian antara kombinasi K0 X pangkat K ditambah K1 X pangkat K min 1 Y ditambah titik-titik sampai paling terakhir tadi KK Y pangkat K. Nah, kita kali guys dengan X tambah Y. Nah, ini kan kita kali pelangi ini kali ini gitu ya. Terus ini kali ini. Terus sampai ini. Nah, ini K0 X pangkat K kali X jadi ya. K0 X pangkat K plus 1. Kemudian K1 X pangkat K min 1 Y dikali dengan X ya. Jadi K1 X pangkat KY. Kemudian di sini kan K2 nanti. Berarti K2 X pangkat min 1 Y. Cuman geserkan ini aja. Pangkatnya bertambah 1. Tadinya kan dari K jadi K plus 1. K min 1. Gitu ya. K min 1 jadi K. K min 2 jadi K min 1. Paham? Sampai yang paling terakhir. Paling terakhir ini nggak ada X-nya. Makanya tambahin. Kemudian setelah itu kalikan dengan ini Y. Nah, yang ini berarti muncul Y-nya. Jadi K0 X KY. Terus K1 X pangkat K min 1 Y kuadrat. Terus sampai paling terakhir adalah KK Y pangkat K plus 1. Jadi Y-nya nambah 1 pangkatnya. Nah, kemudian kita lihat yang setipe ya. Yang ini kita nggak ada bentuknya, kita tulis aja. Nggak ada yang sama bentuk variabelnya. Nah, ini sama variabelnya. Kita tuliskan dengan ini. Ya. Kita keluarkan X pangkat KY-nya jadi K1 kan. K0 nanti pakai sifat kombinasi jadi K1. Sorry, jadi berapa? K1 1 ya nambah, atasnya nambah. Terus yang ini ya. Dengan ini, nah ini juga gitu ya. K2 K1 nambah 1 1 terus K plus 1 2 terus sampai yang paling terakhir tuh ini. Nah, ini temennya nanti kan ini. K min 1 ya. K min 1. Nanti dapat K plus 1 K X Y pangkat K yang terakhir ini. Yang terakhir ini
Nah, ini kita bisa ganti K itu jadi K plus 1, karena target kita kan K plus 1. Cukup jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Jelas? Seperti itu ya, nanti tinggal dicek di videonya, ulang, dipahamin lagi. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat bentuk-bentuk yang lain ya, atau bisa juga pakai notasi sigma juga boleh, silakan ya. Pembuktiannya pakai notasi sigma juga bisa, tidak ada masalah. Pakai penjabaran tadi juga boleh kalau di buku pakai notasi sigma. Nah, kemudian dari sini kita dapat teorema, sehingga kita akan dapat apa namanya, teorema berapa? Ya, sehingga kita akan punya 2 pangkat n itu bisa dituliskan dalam bentuk kombinasi n0 ditambah n1, biar ada beda. Ya, 2 pangkat n itu bisa dituliskan dalam bentuk kombinasi n0 ditambah n1 ditambah sampai terakhir adalah nn. Kenapa Pak? Karena n buktinya ya ambil x-nya 1 dan y-nya 1. Sehingga kita peroleh 1 tambah 1 pangkat n. 1 pangkat 1 tambah 1 kan 2, jadi 2 pangkat n itu sama dengan 1 tambah 1 pangkat n. Nah, ini kalau kita masukkan ke formula binomial, teorema binomial tadi, jadi n0 ya 1 pangkat n, ya 1 pangkat n itu kan 1 ya nanti ya, jadi n1 1 pangkat n min 1 1 pangkat 1, dan selanjutnya sampai yang paling terakhir adalah nn 1 pangkat n. Nah, ini 1 pangkat berapa aja 1, jadi dapat n0 tambah n1 ditambah sampai yang paling terakhir adalah nn. Nah, teorema ini terbukti. Ada pertanyaan, boleh silakan. Makanya tadi urutannya kan kita bahas dulu induksi ya, karena dari bentuk itu nanti pembuktian teorema binomial tadi, dari teorema binomial dapat beberapa rumusan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada Pak. Belum ada. Belum, Pak. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita coba latihan dulu. Sudah punya bukunya Rosen semua? Buku Rosen sudah punya? Saya sudah, Pak. Yang lain? Kalau udah punya kita ambil dari buku Rosen nanti. Sudah Pak. Ya. Ada berapa orang sih? Oke. Jika n, m, k bilangan asli, bilangan bulat non bilangan bulat positif,
atau bilangan asli sama aja ya. Dan N lebih besar dari K, besar dari M, maka buktikan bahwa NK, KM itu sama aja dengan NM minus M, K minus M. Ini yang pertama. Yang kedua, jika N dan K bilangan asli atau bilangan bulat positif, dengan N lebih besar dari K, maka K kali NK itu sama aja dengan N kali N min 1 K min 1. Terus teorema lagi, buktikan lagi, ini buktikan ya. Saya kasih nanti waktu sekitar 20 menit dikerjakan. 10 menit siapa yang bisa langsung di ya angkat tangan, terus nanti kirim aja di grup. Nanti saya cek benar apa enggak. Kemudian 1 tambah X pangkat N itu sama aja dengan N0, N1, X ditambah N2 X kuadrat ditambah sampai NN X pangkat N. Ya. Kemudian sifat lagi ada K kombinasi K, K1 K ditambah K plus 2 K ditambah sampai NK, maka buktikan bahwa ini N plus 1 K plus 1 ya, dengan catatan N-nya lebih besar daripada K ya. Kemudian ada lagi, buktikan bahwa K0 K plus 1 1 K plus 2 2 ditambah sampai dengan K plus RR itu sama aja dengan K plus R plus 1 R plus 1 R plus 1. Oke, silakan ditulis dulu yang ini karena saya mau hapus. Saya tambah lagi. Ya di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 N0 kuadrat
N1 kuadrat sampai N kuadrat, kombinasi N kuadrat itu sama dengan 2N kali N, kombinasi 2N. Silakan dikerjakan, yang bisa boleh langsung angkat tangan ya, angkat tangan atau langsung infokan kalau sudah, terus jawabannya kirim di grup baru kita bahas. Oke, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan dulu boleh. Ya, jadi kita bahas untuk hari ini induksi matematika dan binomial Newton atau kombinasi, sifat kombinasi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya yang kita bahas adalah materi berkaitan dengan sifat keterbagian. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Silakan dicoba dulu. Ke grup. Nah, materi kita hari ini sampai ini induksi sampai binomial ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas keterbagian. Kita latihan dulu hari ini. Nah, latihan dulu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Kemudian kalau misalkan masih ada waktu kita tambah lagi latihan lagi. Silakan. Yang soal nomor 3, Pak.
belum selesai. Saya tunggu 10 menit lagi. Kita bahas. Saya sudah yang nomor 3-nya, Pak. Nomor 1. Oke, nomor 3. Nomor 3 paling gampang ya. Satu X 1 plus S pangkat N sama dengan Kombinasi N0 kombinasi N0 ditambah kombinasi N1 dikali X. Halo, tes. Suara saya masuk? Masuk, Pak. Ada sedikit gangguan jaringan tadi. Kombinasi NN Dikali S X pangkat pangkat N. N. Bukti Menggunakan rumus matematika. Untuk N sama ya, dengan 1. rumus tadi ya. Iya. Jadi ambil X N-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan K. Maka Ya, atau ambil Y-nya sama dengan K gitu. Kalau tadi kan X tambah Y ya, berarti ini ambil X-nya sama dengan 1, Y sama dengan K. Dengan menggunakan salah kalimat. Gunakan induksi matematika teorema binomial dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan K diperoleh kombinasi 1 plus X pangkat N dengan N0 pangkat 1 pangkat N ditambah N1 X pangkat 1 pangkat N-1 ya ditambah by NN X pangkat N ya, terbukti langsung. 0 tambah N1X ditambah sampai NN X pangkat N. Cukup. Terus ada lagi yang ketemu nomor berapa? Nomor 1, Pak. Satu. Gimana satu? N kombinasi N dikali kombinasi KM sama dengan Bapaknya hilang, Sun. ya udah. Halo? Halo, Pak. Ulang. Halo, suara saya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Screen-nya kelihatan ya? Share screen-nya ya? Iya, Pak. N min K. Oke, per N min K faktorial dikali K faktorial K faktorial dikali K faktorial per K min M faktorial
dikali M faktorial sama dengan Terus sama dengan N faktorial. Nah, itu K faktorial dicoret, Pak. Per dalam kurung buka kurung N min M. Buka kurung N N min dalam buka kurung lagi N min M. Di depannya ada N min per N min ya buka kurung lagi N min M itu. ya dikali Ya, terus kali 1 per langsung aja deh ya 1 per N min K faktorial dikali K min M faktorial bukan gitu Pak, di sebelahnya masih di bawah. K min M faktorial terus saya sama-sama saya kali N min M faktorial atas bawah dikali N min di sebelahnya aja Pak, di sebelahnya. Nah iya. N min. Yep. Sama dengan ya Pak. N faktorial per buka kurung N buka maaf Pak, bukan M. kali Bukan M. Ya. Buka kurung N apa? N Pak, bukan M. N min ya, min N. ya Pak. N min M. Dalam kurung lagi. N min aja. Enggak. Itu. N enggak Pak, enggak. Yang bukan. ini. Iya. Yang ini. Iya Yang Pak. ini. Iya Pak. Terus Dikali N min M faktorial. Bukan dikalinya di atas lagi. Bukan kayak gitu. Kayaknya nggak apa sama aja. Ya, di atasnya ya. N min M faktorial per N min K faktorial dikali masih lanjut K min M faktorial itu. ya masih lanjut Pak dikali N min M faktorial Terus dikali N min M faktorial terus sama dengan kombinasi NM
kombinasi NM, jadi kombinasi. Kombinasi. Iya. Oke. Terus? NM. Iya, Pak. NM kan? Kombinasi NM. Iya. Kok bisa? Apa? N-nya habis. N-nya dicoret. Dari mana NM-nya dapatnya? Ini Pak. N di sini. Hah? Ini, Pak, di sini kan dia N min Ya, M kan dari mana? habis. Kan habis ini. Ya, ini N-nya kan habis. Jadinya M. Tinggal M faktorial. Ini bukan sih, Pak? Ini aja untuk kalau usah dibikin begini, langsung aja M faktorial. Oh, oke. Kalau kayak gitu, ininya nggak usah dibikin gini. Ya biarin aja dalam bentuk M aja. Oh, iya. Baik, Pak. Ini diletakkan sebelah sini. Terus apa? Betul. Dikali kombinasi N kali kombinasi NM sama KM min M. N min. Dari mana dapatnya N min M, K min M? Belum kelihatan bentuknya. Ini harusnya gini nulisnya. Iya, Pak. Yang ini kamu jabarin. Oke. Kalau mau biar kelihatan. Iya, Pak. Yang N min K-nya dirubah jadi N min M dikurang K min M kali K min M faktorial. Nah, ini kan nanti coret. Ini sebenarnya kan sama aja dengan ini. Iya. Nah, ini baru kelihatan. Ini sebagai N-nya N min M. Yang bawah ini sebagai K-nya. Min M. Seperti itu. Ya ini. Nanti ini kan sebetulnya sama kayak ini. Sama kayak ini bentuknya. Nah, ini nanti kecoret. Cuman biar kelihatan mana sebagai N-nya, mana sebagai K-nya. Kalau ini N-nya, ini K-nya. Seperti itu. Masih, Pak. Terus yang lain? Nah, berapa lagi yang udah ketemu? Ada? Nomor 2 nggak ketemu? Yang ini? Buktinya gimana? K, N, K dengan K kali N faktorial Faktorial. dibagi N min K faktorial, K faktorial gitu. Iya. Sama dengan N faktorial dibagi Faktorial. N min K faktorial K K, faktorial. K min 1 K min faktorial. 1 faktorial. Correct. Iya. Ya.
Yang ini n faktorialnya dijamin jadi n kali n Iya, min Pak. 1 faktorial. Iya, Per jadi langsung n min k-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk n min n min Min. min 1 satu dikurang dikurang n min k kurang k min 1. min 1. Iya, jadinya n min k. Jadi ini n-nya saya keluarin. Ya ini jadi n, ini sebagai n-nya. Ini sebagai k-nya nanti. Jadi n min 1 k min 1. Min 1. Seperti itu. Terus ada lagi yang udah ketemu yang lain selain itu? Selain ini ada lagi? Yang ini ketemu nggak? Gimana cara buktinya? Ya ini kan yang ini dulu kita kerjakan, ini kita rubah k-nya kita rubah jadi k plus 1 k plus 1. Ya, jadi k plus 1 k itu. Ini nggak berubah. Nah, yang ini pakai sifat yang sebelumnya jadi k plus 1 sorry. K plus 2K. Pakai sifat yang tadi yang sudah kita buktikan ya. Yang ini. Atau saya kasih warna biru lah. Biar agak tahu perubahannya. Jadi K kombinasi K saya ganti jadi K plus 1, kombinasi K plus 1 kan nilainya sama. Perubahannya saya ganti pakai warna biru. Biar terlihat. Ya ini saya ganti jadi K plus 1, K plus 1 dikali K plus 1K. Ya, yang ini saya ganti ke sini. Ya, kemudian saya jumlahkan dengan yang ini warna biru, ini yang jumlahin. Ya, jadi berubah menjadi pakai rumus yang sebelumnya jadi K plus 1 K plus 2 jadi. Karena dia naik ya. K plus 1. Pakai rumus yang ini. Yang K tadi rumusnya tadi itu n min 1K. Tadi apa ya? N K tambah N K min 1 itu jadi N plus 1 K plus K. Tadi, rumus yang tadi. Sebelumnya. Nah, kemudian sekarang saya geser yang ini K plus 2-nya saya pakai warna hijau supaya tahu perubahannya. Gini. Nah, selanjutnya yang warna merah nggak dirubah ya, jadi K plus 3K sampai yang terakhir NK. Nah, yang ini nanti berubah pakai rumus yang tadi lagi, jadi K plus 3. Jadi warna biru itu. Jadi K plus 3, K plus 1. Itu terus sampai nanti ya di sini ya nanti ada warna ini lagi, yang ini kita rubah lagi ya jadi K plus 3
K, nanti muncul lagi K plus 4. Ya. Titik-titiknya itu sebenarnya ada K plus 4. Sampai, nah, nanti ini terus titik-titik sampai yang paling terakhir, yang ini ya, nanti yang sebelum ini. Nanti berarti yang terakhir adalah begini bentuknya. Jadi sampai yang bentuk terakhirnya adalah N K plus 1 ditambah NK. Nah, yang ini jadi bentuknya N plus 1 K plus 1. Terus sampai N. Seperti itu. Nanti untuk yang selanjutnya silakan dicoba. Ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk hari ini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, analogi ya, nanti contoh soal yang lain. Sebentar saya share dulu yang tadi saya udah tutup belum ya? Saya stop dulu share-nya. Nah, sekarang di sini ada latihan banyak. Bisa kalian perkuat ya materi hari ini. Tadi kita masuk 1.1 ya. Sifat keterurutan. Nomor 1, 2, 3 terlalu yang sulit-sulit aja kali ya. Oke. Nomor 7B, silakan dilihat 7B. Sudah? 7B, kemudian 10, 11, 12. Tadi 11 sama apa, Pak? Ini tidak ada gangguan. Pak, tadi 11 sama apa, Pak? Kurang Oke, jelas, lagi Pak. ya. 7B. Iya, Halo, Iya, tes. Pak. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. masuk, Pak. Oke, masuk ya. Share Iya. screen-nya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Inilah. Oke, ini latihannya untuk kalian. Selain 2 nomor sisa tadi ya.
Bentar. Bukunya ada di teman kalian tadi. Dari share saya lihat di grup. 7B. Kemudian tadi 10, 11, halo. Ini kalau nge-share screen nggak kuat sinyal. Ya. Ulang. 7, 11, 13. 7B, 10, 11, 13, 7, 10, 11, 13. 13. Terus ini 14, 14, ya 14 A, B, C. Kalau ini kumpulin ya. 15. Udah berapa nomor? 5 Pak. Ini baru 5 ya. Sembilan belas tanpa mana ini ya. 19D dan 20. Udah. Oke, silakan dicoba nomor tadi yang saya dijadikan PR. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan dicoba. Kemudian nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, silakan dikerjakan sampai paling lambat hari Minggu. Ya hari Sabtu lah. Paling lambat hari Sabtu. Sabtu malam tanggal 24 kirim ke email saya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Untuk tugas pertama. Plus 2 nomor tadi ya yang belum dibuktikan. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak Pak. Bagi yang tidak, bagi yang nggak masuk, mungkin ada yang nggak masuk, silakan nanti tolong mention dikirim di grup videonya, jadi tahu juga PR-nya. Untuk pekan depan kita bahas keterbagian 1-2 Ya, Pak, baik, dan Pak. sifat-sifatnya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.